selalu bersyukur. Ada kisah mengenai seorang anak Tuhan yang selalu banyak bepergian ke berbagai tempat dengan pesawat terbang untuk pekerjaannya. Suatu hari, oleh karena suatu hal, ia harus mengubah jadwal penerbangannya. Maka ia pun segera mengurus hal itu di kaunter bandara. Sebenarnya ia sudah khawatir ia tidak akan memperoleh tempat duduk dalam penerbangan yang diingininya. Oleh karena itu adalah hari libur dan banyak orang juga bepergian. Namun ternyata petugas yang melayaninya berkata bahwa ia dapat mengubah penerbangannya seperti yang diinginkannya. Dan karena tempat duduk di kelas ekonomi sudah habis, maka ia diberikan tempat duduk di kelas bisnis tanpa harus membayar biaya tambahan. Ia benar-benar bersyukur dan sangat bersukacita menerima kabar baik itu. Dengan segera ia mengucapkan terima kasih berulang kali kepada petugas tersebut. Dan ia pun bersiap untuk penerbangannya itu. Sepanjang penerbangan, anak Tuhan ini sangat penuh ucapan syukur. Ia banyak tersenyum. Ia sangat menikmati perjalanannya di kelas bisnis. Semua dirasakannya sangat baik. Namun tidaklah demikian dengan penumpang kelas bisnis lain yang duduk di sebelahnya. Ia mengeluh bahwa makanan yang diberikan kurang enak. Ia juga mengeluh karena merasa pramugari terlalu lama membawakan tambahan selimut yang dimintanya. Ia juga mengeluh bahwa bantal yang diberikan kurang bersih. Mengapakah anak Tuhan itu dapat penuh ucapan syukur, tetapi penumpang di sebelahnya justru banyak mengeluh? Sebab anak Tuhan tersebut mendapat tempat duduknya di kelas bisnis oleh karena favor atau kemurahan hati. Ia tidak selayaknya duduk di kelas bisnis karena ia hanya membayar untuk kelas ekonomi. Terlebih lagi ia mengubah jam penerbangannya. Namun ia diberikan keluasan hati sehingga ia dapat terbang dengan kelas bisnis. Sebaliknya penumpang di sebelahnya membayar penuh untuk dapat duduk di kelas bisnis. Jadi ia merasa berhak mendapatkan semua pelayanan di kelas bisnis. Lalu ketika penumpang itu merasa pelayanan yang diberikan tidak memenuhi ekspektasinya atau harapannya, maka ia banyak mengeluh. Demikian juga dengan hidup kita. Kita semua adalah manusia berdosa yang selayaknya dihukum oleh karena dosa-dosa kita di neraka yang kekal. Namun Tuhan Yesus mengambil tempat kita dan menjadi substitusi kita. Tuhan Yesus dihukum agar kita tidak dihukum lagi. Itu sebabnya Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita dari semua dosa kita. Bila kita benar-benar menyadari hal ini, maka kita akan selalu penuh ucapan syukur. Kita tahu bahwa kita selayaknya dihukum, tetapi karena pengorbanan Tuhan Yesus, kita menerima hidup yang kekal. Sangatlah disayangkan jika ada anak-anak Tuhan yang lupa akan hal ini. Dan yang mereka ingat hanyalah bahwa mereka berhak untuk semua berkat-berkat Tuhan. Dan ketika mereka tidak mendapatkan berkat yang mereka inginkan, maka mereka banyak mengeluh seperti penumpang di kelas bisnis tadi. Janganlah kita menjadi orang yang demikian. Marilah kita memilih menjadi orang yang selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Mazmur 106 ayat 1 berkata, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Mazmur 105 ayat 1 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ada satu cerita mengenai kakek kami yang selalu kami panggil dengan sebutan Bolang. Ketika Bolang masih hidup, dia tinggal bersama kami. Dan sewaktu-waktu kami suka membelikan makanan untuknya. Suatu malam kami datang ke kamarnya dan memberikan kacang rebus kepadanya
yang hanya seharga 5.000 rupiah. Sebenarnya saat itu Bolang sudah beristirahat dan sedang berbaring di tempat tidurnya. Namun ketika kami datang menemuinya, ia segera bangkit dari tempat tidurnya lalu memeluk kami. Kemudian Bolang berdoa dan bersyukur untuk kacang rebus tersebut. Namun doanya tidak hanya sekedar bersyukur untuk kacang rebus, ia banyak bersyukur untuk hal lainnya. Bolang berkata, "Tuhan Yesus, terima kasih. Kau berikan berkat besar kepadaku. Kau berikan semua generasiku melayanimu. Aku sangat bersyukur semua cucuku mengasihimu dengan segenap hati, dan mereka juga mengasihiku. Terima kasih kau berikan kepada kami semua waktu yang baik untuk menikmati saat indah seperti ini. Apa yang tidak kupikirkan kau berikan kepadaku, bahkan berlimpah-limpah." Dan ucapan syukurnya terus mengalir sampai kacang rebus tersebut sudah dingin. Barulah Bolang mengakhiri doanya. Lalu Bolang memakan kacang tersebut dengan lahap dan sukacita, seakan-akan yang kami berikan kepadanya adalah makanan luar biasa, yang mahal, yang unik. Padahal hanyalah kacang rebus dan hanya sedikit saja. Berkat yang sederhana menjadi berkat yang luar biasa, karena pada saat itu bukan hanya Bolang yang diberkati, tapi kami semua yang menerima doanya juga sangat diberkati. Kenapa Bolang berdoa begitu panjang untuk bersyukur kepada Tuhan hanya karena kacang saja? Kenapa Bolang sampai bangun dari tempat tidur untuk memeluk kami, padahal ia hanya dibelikan kacang rebus saja? Tentulah sebenarnya Bolang mempunyai uang yang cukup banyak untuk dapat membeli sendiri kacang, bahkan makanan lain yang lebih mahal dari kacang rebus itu. Tetapi Bolang melakukannya karena dia memilih untuk selalu bersyukur. Bolang memilih untuk melihat kebaikan Tuhan Yesus dalam setiap hal di dalam hidupnya, termasuk dalam hal-hal kecil sekalipun, seperti kami memberi kacang rebus kepadanya. Dalam hidupnya selama hampir 90 tahun, tentulah Bolang telah mengalami banyak penderitaan. Tentunya ia juga mengalami banyak kekecewaan. Tentunya ada orang-orang yang memperlakukannya dengan tidak baik. Namun Bolang memilih untuk melepaskan semua hal-hal yang tidak baik itu, dan sebaliknya mengingat kebaikan Tuhan. Sekarang Bolang sudah bersama Tuhan Yesus, namun kebiasaannya untuk selalu bersyukur kiranya dapat kita teladani tiap-tiap hari. Dari hal yang sangat sederhana seperti sedikit kacang rebus, Bolang dapat melihat berkat yang besar. Dari satu hal tersebut menjadi berganda kepada banyak hal baik lainnya. Di masa pandemi COVID-19 ini, tentulah ada banyak alasan untuk mengeluh. Namun marilah kita memilih untuk mengingat kasih Tuhan Yesus dalam hidup kita. Biarlah kita selalu mengingat bahwa selayaknya kita dihukum karena dosa kita, namun karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita diampuni dan dapat menerima hidup yang kekal. Itulah yang terpenting di dalam hidup ini. Untuk hal itu saja seharusnya membuat kita selalu bersyukur di dalam hidup ini. Apalagi sebenarnya ada banyak sekali kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Marilah kita membaca Mazmur 103 ayat 2-5. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali.
Sungguhlah Tuhan Yesus yang mengampuni segala kesalahan kita dan menyembuhkan segala penyakit kita. Sesungguhnya begitu banyak kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Mari janganlah pernah kita melupakan semua kebaikan Tuhan bagi kita di sepanjang hidup kita, sehingga di masa pandemi COVID-19 saat ini pun kita dapat selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu memuji Tuhan setiap hari. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin.